Eh, Baik, pertemuan kali ini kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Oke, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Oke, sebelumnya, sebelum pembelajaran kali ini Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengetahui apa sih itu yang disebut atau yang dimaksud dengan Astanga Yoga itu sendiri, ya, beserta bagian-bagian dari Astanga Yoga tersebut. Oke, apakah sebelumnya udah pernah disampaikan apa yang dimaksud dengan Astanga Yoga? Udah pernah disampaikan? Apa yang disebut dengan Astanga Yoga? Oke, kalian juga bisa membuka buku paket kalian pada halaman 38. Ya, kalian bisa membuka buku paketnya pada halaman 38. Udah ketemu? Sudah ya? Silakan bisa dibuka juga buku paketnya halaman 38 tentang sistematika Astanga Yoga dalam bentuk diagram. Ya, di sana disebutkan bagian-bagian dari Astanga Yoga itu sendiri. Oke, yang mana sebelum kita belajar tentang bagian-bagian dari Astanga Yoga itu, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari Astanga Yoga itu sendiri. Ada yang sudah tahu nggak apa itu Astanga Yoga? Astanga Yoga, Asta artinya adalah 8, yoga. Apa itu yoga? Kalau dalam benak kalian, tidak usah sesuai dengan apa yang ada di buku. Kalau menurut analisa kalian, apa itu yoga? Bayangan kalian orang, oh dia itu beryoga. Apa sih itu yoga? Apa itu yoga? Halo. Oke, di sini disebutkan bahwa yang mana Astanga Yoga itu berasal dari kata asta dan yoga. Asta artinya 8, yoga artinya tahapan. Jadi, yang disebut dengan Astanga Yoga di sini adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan atau mengikuti yoga. Yang mana ajaran Astanga Yoga ini diajarkan atau dipopulerkan oleh seorang resi yang bernama siapa? Oke, Maharesi Patanjali. Ya, hal itu saya rasa Ibu rasa udah sangat lumrah ya bahwa yoga itu dipopulerkan atau diajarkan oleh seorang Maharesi yang disebut dengan Maharesi Patanjali. Ya, dalam sebuah buku yang berjudul apa? Dalam sebuah buku yang berjudul Yoga Sutra Patanjali, sesuai dengan Maharesi tersebut, sesuai dengan nama sang resi tersebut. Ini dia. Buku yang berjudul Yoga Sutra Patanjali. Ya, yang mana Astanga Yoga itu adalah 8 tahapan dalam yoga yang harus diikuti, yang dipopulerkan oleh seorang Maharesi yang disebut dengan Maharesi Patanjali, yang mana terdapat di dalam sebuah buku yang berjudul Yoga Sutra Patanjali. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga itu ada apa saja? Halo, ada apa saja? Bagian-bagian dari Astanga Yoga itu ada apa saja, anak-anak? Yang pertama ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan yama. Apa itu yama?
Ya, Ketut Hoki Lestari. Ya, pengendalian apa? Yama, artinya pengendalian diri dari segi apa? Dari segi jasmani, ya. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan yama dalam Panca Yama Brata. Atau sering disebut dengan Pancayama Brata, ya. Yang mana Pancayama Brata ini adalah 5 pengendalian diri dari tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa terkecuali. Yang mana ketika kita gagal melakukan tahapan ini, pantangan ini, atau dasar ini, maka seseorang tidak akan dapat atau pernah bisa mencapai tingkatan berikutnya. Atau yang disebut dengan Niyama Brata, ya. Ada apa saja bagian-bagian dari Yama Brata tersebut? Di buku kalian kan udah ada. Ada apa saja? Yang pertama, bagian dari Panca Yama Brata. Ada apa saja? Ahimsa. Apa itu ahimsa? Dewa Ayu Agung Mira. Apa itu ahimsa? Apa itu ahimsa? Ibu rasa pelajaran ini udah kita pelajari dari SD. Ahimsa artinya adalah Febriani Melati. Ahimsa artinya ya, ahimsa artinya Febriani. Iya, Febriani. Ahimsa artinya tidak melakukan kekerasan, ya. Tidak melakukan kekerasan atau tanpa kekerasan. Ya, yang namanya kekerasan adalah jangan melukai makhluk lain, baik dalam pikiran, perbuatan, atau perkataan. Pikiran, perbuatan, perkataan. Sering disebut dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Sering disebut dengan iya, pintar. Febriani. Ya, Trikaya Parisuda terdiri dari 3 perbuatan yang harus disucikan. Ada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di sini pantangan pertama bagi seorang janin atau orang yang akan melaksanakan Astanga Yoga itu adalah tidak melakukan kekerasan atau tidak membunuh. Nah, bagaimana dengan kita, keseharian kita? Apakah kita sering membunuh dalam kesehariannya? Contoh yang paling sederhana. Kalau tiap hari kamu membunuh nggak ya? Kita. Kira-kira setiap hari membunuh nggak? Iya, membunuh apa yang kita bunuh? Nyamuk. Ya, paling dasar nyamuk. Kita di sini dalam ajaran agama Hindu, membunuh itu dibenarkan juga kok, asalkan sesuai dengan ajaran agama. Seperti contohnya, ketika ada binatang yang hendak menyakiti kita, kita wajar membunuh untuk melindungi diri kita. Itu disebut dengan Dharma Wigata. Ya, dalam perperangan kita diwajibkan membunuh untuk mencapai kemenangan, melawan musuh, membunuh musuh. Lagi apa ya? Membunuh untuk korban yadnya, untuk yadnya. Makanya kalau di Bali ada upacara yadnya identik dengan pembunuhan. Ya, karena itu bertujuan untuk dipersembahkan kepada yang di atas. Membunuh untuk dipersembahkan kepada para tamu. Kalau kita mempunyai acara, pasti dah ya kita membunuh. Minimal membunuh seekor ayam untuk menjamu para tamu yang akan datang tersebut. Nah, sekarang kembali, bagaimana kalau kita membunuh untuk kita konsumsi sendiri? Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, di sini kalau berbicara mengenai benar dan salah itu gimana ya? Mungkin
Sebenarnya itu tidak baik. Ya, sebenarnya itu tidak baik. Karena apa? Karena apa yang kita makan itu akan mempengaruhi pribadi kita sendiri. Seperti contoh, kalau kita suka memakan daging babi, apa yang kalian rasakan? Bilanglah kita makan daging babi itu mungkin berturut-turut selama 1 minggu. Apa efek yang akan kita rasakan secara langsung? Galungan sudah dekat. Kira-kira apa ya efek kalau kita keseringan makan daging babi? Bella Ananda. Kalau mungkin secara tidak langsung ya, apa yang kita makan itu akan mempengaruhi pribadi kita. Seperti contohnya kalau kita memakan daging babi. Babi itu sifatnya seperti apa? Malas. Kalau kita habis makan daging babi, perasaan kita, suasana hati kita gimana? Lemas dan lesu nggak ya? Malas nggak ya? Bawaannya suka ngantuk nggak ya? Kayak babi dong jadinya, habis makan tidur. Jadinya proses penggemukan. Iya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Berarti sebaiknya makanya orang-orang yang ilmu rohaninya itu sudah artinya sudah lebih tinggi dibandingkan kita, mereka akan membatasi dirinya untuk mengkonsumsi yang disebut daging. Seperti contoh ya, seorang pemangku, dia pasti tidak akan mungkin memakan daging babi karena sifat babi itu rakus dan juga pemalas. Kalau seorang pemangku masih diizinkan untuk memakan daging ayam. Tapi kalau seorang yang udah lebih suci lagi seperti pedanda, begawan, empu, ibu rasa dia tidak akan mengkonsumsi daging-daging binatang yang berkaki 4. Ya enggak? Palingan yang beliau konsumsi adalah ikan-ikanan dan juga bebek, daging bebek. Makanya kalau kita ke gereja ngaturan prasantun atau ngaturin suci, wajib nikah ngangen ulam itik atau bebek. Kenapa? Sifat bebek kira-kira seperti apa ya? Sifat bebek itu kira-kira seperti apa? Seekor bebek itu jauh lebih pintar ketimbang kita. Dia mampu memilih makanan yang ada di dalam lumpur sekalipun. Itu menandakan dia itu binatang yang bagaimana? Bebek aja bisa ngantri. Bebek aja bisa ngantri. Itu artinya Tia Sepri. Tunjukkan wajahnya. Tia Juniari. Mana ya orangnya? Dwi Gunarta. Sifat bebek itu seperti apa? Bebek adalah salah satu contoh binatang yang sangat bijaksana. Iya, dia mampu hidup di 3 tempat. Pertama, dia bisa hidup di mana saja. Dia bisa hidup di mana saja. Pertama, dia bisa hidup di air. Kedua, dia bisa hidup di darat. Ketiga, dia bisa hidup di udara. Dia bisa terbang. Manusia bisa terbang nggak ya? Enggak, bisa katanya di malam hari. Katanya ya bagi orang-orang tertentu. Oke. Oke, kembali lagi ya. Itu yang disebut dengan ahimsa berarti hidup tanpa kekerasan. Termasuk kita berusaha untuk mengurangi mengkonsumsi daging ya, karena itu sebenarnya adalah kita udah mengumpulkan dosa ya, dengan cara membunuh untuk kepuasan diri kita sendiri, itu kita berarti udah melakukan dosa. Oke, mulai saat ini mungkin kita bisa mengurangi mengkonsumsi daging. Di satu sisi untuk mengurangi dosa, di satu sisi juga mungkin itu berguna sekali untuk kesehatan ya, karena semakin banyak kita mengkonsumsi daging juga tidak baik untuk daya tahan tubuh kita. Oke, yang kedua bagian dari vanca yang memberata ada yang disebut dengan satya. Apa itu satya? Nikada Yuliani. Ketut Satria, mana orangnya? Dwi Gunarte. Apa itu satya?
Ya, satya artinya kejujuran, kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, ataupun pantang akan kecurangan, penipuan, dan kepalsuan. Dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan panca satya. Dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan panca satya. Yang terdiri dari panca satya itu apa? Panca satya. Apa itu panca satya? Panca artinya adalah halo. Napi ini ke panca. Panca 5, satya artinya adalah di sini sudah disebutkan satya artinya adalah kejujuran atau kebenaran. Jadi yang disebut dengan panca satya artinya 5 kejujuran atau kebenaran dalam ajaran agama Hindu yang terdiri dari pertama, Satya Mitra. Mitra dalam bahasa Bali apa? Teman. Oke, yang pertama ada Satya Mitra. Yang artinya adalah setia kepada teman. Ya, setia kepada teman dalam suka ataupun duka. Yang kedua, ada yang disebut dengan Satya Laksana. Satya Laksana artinya laksana, artinya bahasa Bali laksana ini artinya napi. Melati, Febri Melati. Iya, setia pada perbuatan. Febri Melati kelas apa ya? 11 AP 9. Satya Laksana. Lagi, Satya apa lagi? Satya Mitra, Satya Laksana, Satya Semaya. Oke, Febriani. Satya Semaya artinya adalah setia kepada janji. Bagus, pintar. Lagi. Apa saja bagian-bagian dari Pancasatya? Linda Cahyani. Enggak tahu. Enggak pernah dengar. Setia katanya pada teman, setia pada perbuatan, setia pada janji. Satya wacana. Artinya adalah wacana. Artinya setia pada perkataan. Ya, setia pada perkataan aku cinta padamu. Benar-benaran. Ya. Yang terakhir ada yang disebut dengan Satya Herdaya. Setia pada kata hati. Ya. Setia pada kata hati, karena kata hati itu nggak pernah bohong. Ayulia. Jangan pakai foto ya. Oke, itu dia bagian dari Pancayama yang kedua, yaitu Satya atau kebenaran atau kejujuran, yang mana dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan Pancasatya. Oke, bagian yang ketiga ada yang disebut dengan apa? Bagian yang ketiga dari Pancayama ada yang disebut dengan apa? Ini Made Sulasmi, kok nggak on dia? Nih, 38 aja partisipannya.
Oke, bagian dari Pancayama yang ketiga ada apa lagi, Nak? Iya, ada yang disebut dengan asteya atau pandang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Atau dengan kata lain, pantang melakukan pencurian baik hanya dalam pikiran, perkataan, apalagi perbuatan. Ya, pantang menginginkan apa yang bukan miliknya. Tetapi dalam hidup terkadang kita perlu. Ya, tapi terkadang kita perlu gimana ya maksud Ibu, ketika seseorang nih mungkin hidupnya lebih baik, kita perlu bercermin dari beliau biar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu artinya bisa kita jadikan motivasi agar kita itu bisa mencapai kehidupan yang seperti itu. Tapi bukan menginginkan ya. Di sini menjadikan itu sebagai motivasi agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Oke. Yang mana pelajaran Asteya ini terdapat di dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 halaman 37 ya. Yang ketiga ada yang disebut dengan Brahmacharya atau Brahmachari ya. Brahmachari ini artinya adalah berpantang melakukan hubungan seksual. Artinya nyukla Brahmachari. Ya, nyukla Brahmachari. Tidak kawin dalam seumur hidupnya atau tidak menikah dalam seumur hidupnya. Yang terakhir ada yang disebut dengan aparigraha atau pantang akan kemewahan. Ya, selalu hidup sederhana. Ya, itu yang disebut dengan aparigraha. Oke, itu dia bagian-bagian dari Pancayama Brata. Yang selanjutnya, bagian dari Ashtanga Yoga itu adalah apa, Nak? Niyama Brata. Yang dimaksud dengan Niyama Brata, Bela Ananda. Bela Ananda. Mana dia? Bela Ananda kelas apa ya? 11 AP 7. Tahu nomor absennya enggak? 11. Oke, Bela Ananda. Iya, yang disebut dengan Panchaniyama Brata adalah 5 pengendalian diri dari segi rohani dan sebagai pendukung dari pantangan dasar sebelumnya yang diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 40 sampai 45. Yang terdiri dari yang pertama ada yang disebut dengan ya, saucha, bersih lahir batin. Bersih lahir batin. Yang mana lambat laun seseorang yang menekuni prinsip ini akan mulai mengesampingkan kontak fisik dengan badan orang lain dan membunuh nafsu yang mengakibatkan kekotoran dari kontak fisik tersebut. Yang mana penjelasan ini terdapat di dalam buku Yoga Sutra Patanjali bab 2 halaman 40. Ya, di mana disebutkan suci lahir batin yang akan membawanya lambat laun seseorang tersebut akan menekuni prinsip ini, akan mulai mengesampingkan kontak fisik dengan badan orang lain. Loh, tanpa kontak fisik loh. Bisa kita seperti itu. Sementara manusia itu merupakan makhluk sosial yang harus hidup berdampingan satu sama lainnya. Ya. Oke, itu yang disebut dengan saucha, suci lahir dan batin. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan apa lagi? Bagian-bagian dari Panchaniyama Brata? Saucha udah, terus iya, santosa. Apa itu santosa? Salah. Santosa artinya adalah
beda. Santosa artinya adalah salah ini. Apa ya? Ayo. Iya, santosa artinya adalah selalu puas dengan apa yang ada. Artinya selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, selalu puas dengan apa yang kita miliki. Itu yang disebut dengan santosa. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tapa. Ya, tapa atau mengekang. Mengekang keinginan atau hawa nafsu. Ya, karena seringkali mata itu lebih liar, ya. Yang di sini itu sifatnya lebih liar daripada yang ada di sini. Ya, daripada kata hati kita. Di sini tapa juga diartikan melalui pantangan tubuh dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Itu yang disebut dengan tapa. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan apa? Swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci. Ya, melakukan japa atau pengulangan pengucapan nama-nama suci Tuhan. Mungkin bisa kita lakukan dengan cara Gayatri Mantram. Ya, bisa kita lakukan dengan cara Gayatri Mantram ataupun Puja Trisanya. Yang terakhir ada yang disebut dengan Iswara Prani Dana, yang artinya adalah penyerahan dan pengabdian kepada Sang Yang Widiwasa. Penyerahan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Itu yang disebut dengan Iswara Pranidhana. Ini dia. Swadhyaya. Udah? Tapa, mengekang atau ya udah ini ya. Yang ketiga ada yang disebut dengan asana. Apa itu asana? Ya, sikap duduk. Sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Ya, sikap duduk yang tenang dan menyenangkan. Sikap duduk yang tenang dan menyenangkan. Itu yang disebut dengan asana. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan pranayama. Adalah pengaturan nafas atau keluar masuknya nafas melalui paru-paru, melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Yang mana pranayama ini terdiri dari 3 yang disebut dengan recaka, yaitu mengeluarkan nafas, puraka, yaitu menahan nafas, dan recaka, yaitu ya, itu dia, ya, bagian-bagian dari pranayama. Oke, Ibu akan sedikit nge-vote ya, Nak, karena waktunya udah hampir habis ya. Sampai jam berapa ya? 10:30 ya? Itu yang disebut dengan pranayama. Yang kelima ada yang disebut dengan pratyahara. Penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mengaruhi pikiran.
Itu biasanya yang dilakukan oleh seorang rohaniawan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lihat justru akan berpengaruh, sangat berpengaruh besar terhadap pikiran. Benar nggak? Benar nggak? Apa yang kita lihat pasti akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, itu kelemahan kita. Ya, dengan melakukan Astanga Yoga ini kita diharapkan mampu melatih diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Sampai jam 11 ya? Setengah 11? Hah? Sampai jam... Kayaknya setengah 11 lah, Bu. Iya, setengah 11. Udah ya? Udah. Coba ya udah. Oke, itu yang disebut dengan pratyahara. Kita lanjutkan lagi 3 aja ya, biar selesai bagian-bagian Astanga Yoganya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan dharana, artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Ya, kalian boleh buka bukunya di halaman 44 ya nak ya. Yang ketujuh, ada yang disebut dengan dhyana, suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebabkan, yang disebut dalam dharana itu tanpa tergoyahkan. Itu yang disebut dengan dhyana. Pemusatan pikiran tanpa tergoyahkan. Iya. Yang terakhir ada yang disebut dengan samadhi. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga yang dibagi dalam 2 keadaan, yaitu samprajanata samadhi atau sabija samadhi, yang artinya adalah keadaan di mana yogin masih mempunyai kesadaran. Sedangkan yang kedua, asamprajanata samadhi atau nirbija samadhi adalah keadaan di mana yogin sudah tidak sadar akan diri dan lingkungan, karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara. Itu yang disebut dengan samadhi. Samadhi ini adalah tingkatan tertinggi dan terakhir dari Astanga Yoga itu. Ketika seseorang itu sudah mampu mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi atau tiada tara yang diresapi oleh cinta kasih yang sangat mendalam kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan samadhi. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan tentang pengertian dari Astanga Yoga dan juga bagian-bagiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai akhir pertemuan ini kita tutup dengan Paramesanti.